Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi jawab salam sing serempak nggih, sing semangat nggih. Karena ini masih pagi ya. Kalau sudah malam baru ya, rada ngantuk ya. Karena masih pagi sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis menggema sampai ke penjuru masjid ya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Wahyu yang diberkahi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah. Masih memberikan kita taufik ya. Bukan Pak Taufik tapi taufik itu adalah waffaqa yuwaffiqu taufik, sesuatu yang cocok dengan kita. Apa yang diperintahkan Allah cocok dengan hati kita dan kita laksanakan, itu namanya taufik. Allah juga masih memberikan kita inayah, pertolongan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini. Bangun pagi itu pertolongan Allah ya. Tapi kalau nggak bisa bangun ya, berarti mungkin Allah juga sayang jenengan ya, karena mungkin kecapean ya. Kecapean atau kengantuan ya, ngantuk ya. Allah juga masih memberikan kita kesehatan yang luar biasa, sehingga kita sampai pagi ini masih bisa melambaikan tangan, melangkahkan kaki menuju masjid dengan tidak ada rasa berat, tidak ada rasa linu, tidak ada rasa kemeng. Ngoten nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan di hari ini. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Ya. Dan salah satu amal soleh yang kita awali di pagi ini adalah menghadiri taman surga. Ya. Setelah sholat subuh yang pahalanya seperti sholat sepanjang malam, kita lanjutkan dengan berkunjung ke taman surga. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga, ya, maka mampirlah. Ya. Jangan tidak usah mampir karena sholat subuh, langsung masuk ke taman surga. Ya. Qalu wa ma riyadul jannah. Mereka para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Ya. Qala
hilqud dzikri. Ya. Hilaqud dzikri. Ya. Taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis taklim. Ya. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa ghairihima, dan hadisun hasanun. Ya. Jadi panjenengan pagi ini berada di taman surga. Wonten sing sendenan wit, ya, sendenan wit. Ya. Wonten sing sendenan pager, wonten sing di atas rumput, ya, anggap saja begitu. Luar biasa. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kasih sayang. Jadi problematika kehidupan di dunia ini, carut marutnya dunia ini, kericuhan yang ada di dunia ini, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kasih sayang. Rumah tangga hancur biasanya karena kasih sayangnya sudah hilang. Keluarga berantakan biasanya juga karena kasih sayang sudah mulai pudar. Broken home, ya, itu juga biasanya karena masalah kasih sayang, yang anak yang kurang kasih sayang, istri kurang kasih sayang, akhirnya broken home. Broken itu apa artinya? Pecah, ya. Home itu rumah, keluarga pecah berantakan. Adanya perang itu juga karena hilangnya kasih sayang. Perceraian itu juga biasanya karena kasih sayangnya berpindah, ya, kepada orang lain. Kadang-kadang begitu. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tema mari menebar kasih sayang. Karena visi besar agama Islam diturunkan ke dunia ini adalah untuk rahmah. Rahmah, rahmah, makna rahmah, rahmah bahasa Indonesianya adalah kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan aku, ya, atau kami, tetapi yang dimaksud adalah aku. Karena di sini adalah mu'azzim nafsahu, ya. Jadi membesarkan namanya. Walaupun pakai nahnu, ya, tetapi yang dimaksud adalah Allah satu-satunya. Wa ma arsalnaka, oh iya, pakai hamzah, ya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus kamu, ya, wahai Muhammad, illa, kecuali rahmatan, untuk menjadi rahmat, lil alamina, bagi seluruh alam. Alam niku alam napa mawon, seluruh alam. Jadi di sini bukan kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh alam. Jadi kasih sayang ini sangat penting, karena ini adalah salah satu karakter yang harus wajib kita miliki. Ini adalah karakternya Rasulullah yang punya kasih sayang. Dan kasih sayang itu harus kita harus melekat pada diri kita. Bahkan menyembelih hewan saja harus dengan kasih sayang. Itu wonten di antaranya jangan sampai pisaunya tumpul dan lain sebagainya. Jangan sampai hewannya stres, ya. Itu, ya. Jadi kasih sayang ini sangat penting. Maka dari itu pada pagi hari ini kita akan membahasnya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Sekarang mari kita kupas ma makna rahmah. Saya mengambil dari berbagai macam referensi, di antaranya adalah
Lisanul Arab, lisanul Arab. Ya. Makna dari kasih sayang di sini diantaranya adalah riqqatul qalbi. Riqqatul qalbi, kelembutan hati. Jadi kelembutan hati ini kaya napa, Pak? Sabar. Napa malih? Tenang, halus perasaannya, ya. Nah, lembut. Lembut niku lawan katane napa? Kasar. Jadi ada orang yang hatinya lembut, mudah tersentuh, ya, punya perasaan yang halus. Ada orang niku sing kasar. Ya. Bukan hanya kasar di dalam hatinya, tetapi dia juga mengungkapkannya dengan perbuatan, dengan mulut. Kadang-kadang. Jadi biasanya niku adz-dzahiru yadullu 'alal batin. Sesuatu yang keluar di dohir, yang nampak itu biasanya dari batin. Ketika kita gampang misuan, ketika kita ini ngomongannya kotor, ya biasanya itu memang dari hati. Jadi tidak mungkin bertentangan biasanya. Jadi kasih sayang itu adalah kelembutan hati. Jadi kalau panjenengan punya kelembutan hati, ini berarti salah satu cirinya panjenengan ini punya rasa kasih sayang. Wal atfi, ya. Jadi wal atfi, atof itu artinya punya hubungan, ya. Punya hubungan batin sepertinya itu. Wal atf, kasih sayang. Wasyafaqati, dan belas kasih. Belas kasih niku gampang kasihan kepada orang lain. Ketika ada orang menderita, panjenengan merasa kasihan. Itu berarti panjenengan punya kasih sayang. Niki 3 saja, ya, makna dari rahmah, ya. 3 saja ini kita praktekkan dalam kehidupan ini luar biasa. Kita mendidik anak-anak kita, berbicara dengan istri kita, ya, memperlakukan keluarga, ya, dengan penuh kelembutan hati, dengan kasih sayang, dan juga belas kasih. Ya. Ini insya Allah keluarga kita akan bahagia. Ya. Allahumma amin. Nah, nek niki mboten wonten bahaya, ya. Kelembutan hati, kekasaran, ya. Nah, kemudian tidak peduli, ya, itu berarti rahmat yang seyogyanya kita miliki, kasih sayang yang seyogyanya kita miliki itu tidak ada. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang dimaksud atau definisi dari rahmah itu diantaranya adalah al-maghfirah. Maghfirah itu dari kata ghafara, nyepuro. Ya. Jadi orang yang punya kasih sayang itu biasanya mudah memaafkan. Tapi ini kira angel, ya. Kalau kita disakiti, kita memaafkan. Iku rada angel. Napa meneh bendino, ya. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah itu setiap hari diludahi, ya. Setiap lewat lorong diludahi, disawat teletong, ya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memaafkan. Memaafkan itu berarti menutupi, ya, mengampuni, ya. Kalau Allah mengampuni itu berarti Allah menutup aib dan tidak menghukum atas dosa tersebut, tidak membalas dendam. Ya. Makanya ketika Rasulullah diludahi, disawati kotoran, ya, maka apa yang terjadi? Ketika orang itu tidak lagi melakukan hal tersebut, maka Rasulullah mencari, ya. Mencari orangnya kemana? Oh, ternyata orangnya sakit, dijenguk oleh Rasulullah, dibawakan oleh-oleh.
dengan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan maghfirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang kemudian mengubah seseorang yang asalnya membenci Rasulullah malah menjadi simpatisannya Rasulullah. Orang ini kemudian masuk Islam, dan ini sering terjadi ya, karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tertarik dengan budi pekertinya Rasulullah, maka orang-orang banyak yang memeluk agama Islam. Mungkin ini agak sulit ya, tetapi kita bisa meniru Rasulullah seperti itu. Kinten-kinten panjenengan nek dilarani tiyang ngoten rasane ana apa, Pak? Napa? Loro hati ya. Ketika orang menyakiti kita ya, maka ketika kita membalasnya dengan kebaikan, ya itu tadi biasanya orang akan simpati kepada kita ya. Kemarin di Amerika itu ada social eksperimen ya. Ada orang yang karena persepsi masyarakat yang ada di sana tentang Islam itu buruk ya. Ada social eksperimen ya. Ada orang pura-pura nelpon takmir masjid ya. Takmir masjid. Mungkin salah tentang California kemarin beritanya. Dia mengaku bahwa saya ini adalah orang yang membutuhkan susu, saya tidak punya uang ya. Saya butuh pertolongan ya. Akhirnya sebutkan alamatnya, sebentar lagi akan ada yang datang ke sana. Ya. Nah ini bentuk rahmat, Pak. Kinten-kinten teng mriki ngoten nggih. Insyaallah ya. Tak mire misalnya wonten telepon, ini saya sedang tidak punya napa? Misalnya uang. Bagaimana, Pak? Nah, kinten-kinten dugi napa ten? Nah, dalam yo kerja ya. Jadi akhirnya orang yang sosial eksperimen ini tadi ya dapat kiriman susu ke rumahnya dan kemudian dia terkagum-kagum dengan Islam. Ternyata nang masjid itu ya, sing isine wong-wong Islam itu mereka sangat peduli terhadap kemanusiaan. Ada orang yang butuh susu untuk anaknya dikirim langsung. Dan inilah bentuk dari rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan itu setelah telepon beberapa tempat termasuk gereja-gereja, nggak ada yang merespon. Tapi ketika telepon masjid langsung dikirim. Tunjukkan alamatnya, kita akan segera ke sana. Kita lanjutkan. Makna dari rahmat diantaranya adalah wal khairu, kebaikan. Jadi kebaikan. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu berarti rahmat. Baik itu secara lahir maupun batin. Tampak maupun tidak, ketika itu bermanfaat buat orang lain, maka itu adalah kebaikan. Jadi kita bisa mewujudkan kasih sayang ini dengan berbuat baik kepada orang lain. Baik itu nampak atau tidak. Napa sing mboten nampak gitu-gitu. Yang tidak tampak seperti misalkan kita mendoakan. Mungkin tidak tampak bagi orang lain. Tetapi ini adalah rahmat atau kebaikan bagi orang lain. Dari akar kata kho, ya, ro. Ya. Jadi artinya adalah kebaikan. Kemudian rahmah itu juga mempunyai arti wan ni'mah. Jadi memberikan orang lain satu kenyamanan, membuat orang lain nyaman.
memberi karunia kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Seperti di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi artinya itu karunia. Karunia, berarti sesuatu yang membuat orang lain itu bahagia. Itu namanya wan ni'mah. An'ama yun'imu in'am. Nikmat. Kinten-kinten panjenengan memberi hadiah kepada orang lain, ya, itu adalah istilahnya membuat orang lain nyaman. Ketika ada orang yang kesusahan, kemudian kita menolong, maka itu membuat orang lain merasa nyaman. Ketika masjid ini misalkan rasanya panas, kemudian dikasih AC, dingin, ya, maka ini menjadi nikmat. Nah, itu juga bisa menjadi makna dari rahmat. Jadi tiang sing wakaf AC ini memberikan rahmat bagi masjid. Jadi itu dari makna rahmat. Wa min ma'aniha, ya, dan termasuk dari makna rahmat itu adalah ar-rahimu. Ar-rahim. Napa maknanya rahim? Rahim. Rahim itu adalah maudhi'u takwinil janin, ya. Tempat di mana takwin. Takwin itu terbentuknya al-janin, calon bayi. Wa wi'a'uhu fi batnil ummi. Dan juga tempat wadahnya fi batnil ummi, di perutnya ibu. Wa minhu al-qarabatu, darinya lahirlah muncul, ya, kekerabatan. Wa asbabuha, dan juga sebab-sebabnya. Jadi salah satu bentuk rahmat itu adalah ketika kita menganggap orang lain adalah saudara kita. Ya. Panjenengan sampun ngoten nggih? Insyaallah nggih. Nah, saat niki panjenengan niki teng mriki. Niku panjenengan kenal nggih sebelahe, kenal nggih? Tepang nggih, karena sak masjid. Panjenengan kali sebelahe tepang sedanten nggih. Tepang nggih. Panjenengan tepang di mana rumahnya? Tahu ya. Jadi mengenal. Jika dari kata apa? Ini lebih dari mengenal. Al-qarabah, kerabat, saudara, ya, menganggap sebagai saudara. Kalau hanya sekedar mengenal, ya, hanya kenal saja. Tapi mengenal itu sebenarnya, mengenal itu bukan hanya nama. Ya. Dari kata ta'aruf, ya, ta'aruf, mengetahui. Ta'aruf ya ta'arufu, ta'aruf, mengetahui. Ya. Mengenal, ya, mengenal itu diupayakan kita mengenal saudara kita itu adalah mengenal namanya, mengenal di mana tinggalnya, mengenal pekerjaannya, mengenal keluarganya, ya. Itu sing jenenge tetangga itu kan 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah, ya. Niku kinten-kinten kenal sedanten napa mboten, Pak? Rada angel, ya. Tapi setidaknya satu jamaah masjid ini saling kenal mengenal, ya, dan saling menganggap saudara. Dari kata ta'arofa, ta'aruf, mengenal, kemudian maka di situ lahirlah ta'awun. Ta'awun, saling menolong, ya. Dari ta'awun lahirlah, muncullah namanya takaluf, saling melengkapi, ya. Saling menolong, saling melengkapi. Jadi kita mengenal orang lain itu setidaknya seperti saudara, al-qarabah. Ya. Jadi biasanya karena perang itu atau kekacauan itu, ya, pertikaian biasanya juga karena tidak menganggap orang lain sebagai saudara, tetapi sebagai apa? Musuh. Beda pilihan saja bisa jadi musuh, ya. Kadang begitu, Pak. Beda pilihan
Pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Beda pilihan saja. Sudah dianggap musuh. Maka ini keterlaluan. Ya. Padahal mereka adalah masih saudara sesama muslim. Ya. Jadi kasih sayang itu bisa diwujudkan ketika kita menganggap orang lain itu seperti saudara. Al-Qorobah. Karena masih satu rahim. Rahim. Kita ini sebenarnya orang Jawa, orang Ambon, orang Amerika, orang Malaysia, orang Arab ya. Itu kan berasal dari satu bapak, satu ibu. Yaitu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa ya. Satu bapak, satu ibu. Jadi kata Nabi, kullukum min Adama wa Adamu min turabin. Kalian semua itu berasal dari Adam. Ya. Satu bapak, dulur saja nih. Walaupun dulur aduh. Ya. Karena itu jangan sampai kita bermusuhan. Ya. Apalagi bertetangga. Saya kira tonggone musuhan. Wah bahaya ya. Bahaya. Kullukum min Adama wa Adamu min turabin. Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan sedikit pun bagi orang Arab atas orang Ajam kecuali dengan takwa. Kita lanjutkan. Warahmatu sifatun karimah. Yang namanya rahmah, kasih sayang itu adalah sifat yang mulia. Mulia. Wa atifatun insaniyah nabila. Dan juga hubungan kemanusiaan atau perasaan kemanusiaan nabila yang luhur. Yang cerdas. Tab'atsu ala badlil ma'ruf, yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Jadi ketika kita mempunyai kasih sayang, ya, maka kasih sayang itu bisa membangkitkan orang untuk berbuat baik. Wa ighatsatil malhuf, ya. Menolong orang yang kesusahan. Menolong orang yang kesusahan. Jadi salah satu wujud dari kasih sayang itu adalah menolong orang yang kesusahan. Panjenengan kinten-kinten kali jamaah masjid niki semerap napa mboten? Sinten sing kesusahan, sinten sing mboten? Semerap napa mboten, Pak? Semerap ya. Nah, kalau tahu maka jangan hanya tahu ya. Apalagi tahu kemudian tidak mau tahu. Tahu tapi tidak mau tahu. Ya, napa niku? Berarti gak peduli. Atau tahu hanya sekedar tahu dan memberitahu orang-orang yang belum tahu ya, supaya ngerasani orang yang itu tadi. Wah, bahaya juga ya. Wa i'anatil mahrumi, dan membantu orang yang kekurangan. Jadi membantu orang yang kekurangan itu adalah bentuk dari kasih sayang. Wa kaffil asfi wa zulmi, ya. Mencegah kekerasan dan kezaliman. Jadi salah satu bentuk kasih sayang itu adalah jangan sampai terjadi kekerasan, jangan sampai terjadi kezaliman. Nah, mencegahnya ini tentu dengan cara yang kasih sayang, ya, buletai. Ya. Jadi bagaimana membuat orang tidak melakukan kekerasan, tetapi mencegahnya ini dengan rasa kasih sayang juga. Wa man'it ta'addi, ya, serta melarang segala bentuk pelanggaran ala du'afai,
terhadap orang yang lemah, wal masakini dan orang-orang miskin, wal bagyi dan menganiaya alaihim kepada mereka. Mencegah ya, mencegah segala bentuk penindasan terhadap orang lemah, orang miskin dan juga menganiaya mereka. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang lain. Jadi misalnya ya, misalnya ketika ada orang kecopetan ya, kemudian kita mengejar copetnya, dilaporkan ke polisi ya, dan barangnya dikembalikan, maka ini bentuk kasih sayang ya. Kita lanjutkan. Wa min asma'illahi jalla sya'nuhu, dan dari nama-nama Allah ya, yang maha agung keagungannya, nama Allah itu diantaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman di sini juga ada kasih sayang, Ar-Rahimi juga kasih sayang. Tetapi kalau Ar-Rahman ya, Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah di dunia, diberikan kepada siapapun, baik itu kafir maupun mukmin. Makanya kalau maknani kitab itu Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ya, kalau di pondok-pondok, Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur kang paring welas ing dalem akhirat bloko ya, bloko. Bloko ini nopo saja ya. Jadi dua sifatnya Allah ini ya, yang pertama diberikan kepada seluruh makhluknya ya, sedangkan Ar-Rahim ini adalah sifat kasih sayangannya Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Wa huma ta'niyani annahu ta'ala sya'nu ya. Dan yang dimaksud Rahman Rahim ini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukannya, memiliki rahmat yang sangat luas. Wala nihayata li rahmatihi ala khalqihi, dan tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya li rahmatihi ala khalqihi, rahmat Allah kepada makhluknya. Jadi ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayangnya kepada setiap manusia, setiap makhluknya. Begitu juga dengan kita. Kita juga menebarkan kasih sayang ini bukan hanya sesama muslim, tetapi kepada semua ya. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi kalau kita menolong orang lain jangan ditanya sampai agama opo ya, enggak perlu ya. Ono wong kecelakaan ketabrak motor ya, kemudian kita mau nolong, sampean agamane nopo? Oh saya Kristen, kak sido ya. Nah ini berarti kita tidak punya kasih sayang ya. Kita pilih-pilih ya. Urusan kemanusiaan ya, jangan pilih-pilih. Semua orang yang tertindas harus kita tolong. Semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan, seyukyanya kita tolong. Kita lanjutkan. Ar-rahmatu min sifatin nabi. Ya. Begitu juga rahmat, ya kasih sayang ini adalah sifatnya nabi yang perlu kita contoh. Ya. Wa ikhwanihi, dan juga para sahabat-sahabatnya. Ya. Wa ikhwanihil mursalin itu berarti para sahabat-sahabatnya Nabi, saudara-saudaranya Nabi, al-mursalin, ya para rasul. Dan juga alaihimus salatu wassalam. Ya. Wa min sifati ashabihi, dan juga menjadi sifat daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi bagaimana Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah menjadi orang yang terbaik. Bagaimana Al-Quran ini diterima oleh para sahabat, maka sahabat bisa menjadi sahabat terbaik. Sahabat terbaik. Sahabat terbaik nopo? Ketika turun, nopo misalkan wasbir,
ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, ya. Itu diresapi benar. Oh, kita harus bersabar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya kamu Muhammad terhadap mempunyai akhlak yang mulia, maka sahabat pun meniru Rasulullah. Bagaimana sahabat-sahabat itu ketika turun Al-Quran ya kepada mereka ya bisa mengubah perangai dari yang mungkin asalnya galak menjadi sabar, yang asalnya ngomongnya kasar jadi ngomongnya santun ya. Karena memang ajaran Islam itu memang seperti itu. Jadi rahmah itu adalah wamin sifati ashabi, sifat-sifat sahabat Nabi itu juga mempunyai sifat rahmat. Wa atba'i, dan juga pengikut-pengikutnya bi ihsanin, yang berbuat baik. Ila ayyatiyallahu bi amrihi, sampai datang ketetapan Allah pada waktunya. Jadi pengikut-pengikut Rasulullah ini seyogyanya mencontoh Rasulullah yang mempunyai sifat rahmah. Dan tidak mempunyai kasih sayang itu berarti tidak mencontoh Rasulullah. Ngoten mawon. Jadi ila ayati Allah bi amri, sampai dino kiamat. Pokoknya sing mengikuti Rasulullah itu berarti sesuai ya. Karena itu adalah sifatnya Rasulullah ya. Kita ini kan melanjutkan ya, menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Kalau Rasulullah mengajarkan kita kasih sayang, maka kita juga seyogyanya meniru sifatnya Rasulullah SAW. Wahiyya min asbabi rahmatillah. Kasih sayang itu juga bisa menyebabkan ya, menyebabkan turunnya kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau kita itu menyayangi sesama, maka Allah juga menyayangi kita. Itu sudah pasti. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian ya. Banyak sekali ya. Panjenengan cari nanti. Sing gak peduli karo tonggone, kalau dia kenyang kemudian tetangganya kelaparan, itu tidak beriman ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian jika dia tidak menyayangi orang lain seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Kemarin saya baca tafsir ya, ada bahasan ya bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini siapapun orangnya, bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, orang kafir pun seperti itu ya. Jadi harus kita sayangi. Ya. Mukminan kana au musliman. Au kafiron. Ya. Kemarin saya baca ya, waktu saya bahas di mushola. Saya kebetulan membawa ini ya, bahan-bahan dari tafsir, berbagai tafsir. Di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya. Qala Allah Ta'ala fi sifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati nabinya, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayangnya Rasulullah ya, itu azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini yang perlu kita contoh. Sangat berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Jadi Rasulullah ketika melihat para sahabat susah, Rasulullah ikut susah. Panjenengan juga, kita semuanya, bukan hanya panjenengan, kita semuanya tentu bisa meniru Rasulullah ini.
Ketika orang lain itu susah, maka kita pun ikut merasa sedih, ya. Ikut merasa sedih, berat, ya. Ketika kita, tapi mboten sedih tok, ya ditolong ya, ditolong. Ya. Ono tonggone loro ya, dia tidak punya kendaraan ya, maka diupayakan membawanya ke misalkan ke rumah sakit, mengupayakan ada ambulan, telepon ambulannya masjid ya, dijemput berangkat ya. Jangan sampai orang yang sudah susah dibuat lebih susah lagi. Disyukur-syukur no tambah nemen ya. Harisun alaikum. Harisun alaikum inilah sifatnya Nabi ya, rahmatnya Nabi ya, kasih sayangnya Rasulullah. Harisun alaikum, sangat berkeinginan kebaikan bagi kalian. Jadi pengen sekali para sahabat itu baik ya. Panjenengan juga kalau punya, kita semuanya kalau punya rasa rahmat kasih sayang, pengen sekali membuat orang lain itu lebih baik ya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat kasih sayang. Raufun ya, itu lembut dan penuh belas kasih. Rahimun, menyayangi ya, memaafkan, memudahkan. Semoga kita bisa seperti ini. Allahumma. Wa akhbarallahu ta'ala an rusulihi min awwalihim ila akhirihim annahum innama yunziruna umamahum khaufan alaihim min al-adzabil alim fid dunya wal akhirah. Fada'uhum wa nadahum li umamihim min rahmatihim bihim wa syafaqatihim alaihim wa fi sifati hadhil ummah al-madhkura fit Taurat. Ya. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan juga sifat-sifat orang muslim ya yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam kitab Taurat ya. Makanya di Al-Qur'an dijelaskan ruhama'u bainahum, saling kasih sayang bainahum, di antara mereka. Jadi wong Islam itu harus ruhama'u bainahum. Jamaah masjid ini juga harus ruhama'u bainahum. Jangan sampai terpecah belah ya. Ngeblok-blokan ya, jangan sampai ya. Nah, tapi itu mriki mboten nggih? Mboten, insyaallah mboten ya. Tapi nek grup-grupan enggak apa-apa, grup sepeda pancal, grup masakan boleh ya, silakan ya. Grup senam ya. Sing gak seneng senam misalnya sepedaan monggo ya. Itu. Tapi yang jelas harus ada ruhama ubainahum, ada rasa kasih sayang di antara kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin itu seperti kamathalil jasad, seperti satu tubuh ya, di dalam cinta dan juga kasih sayang mereka. Idzashtaka minhu udwun ya, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka seluruh tubuh merespon dan merasakan, bergerak ikut merasakan, terpengaruh, ikut membela dan menolong. Tada'a ya, ikut merasakan sairul jasadi, seluruh jasad, seluruh tubuh. Misalkan sikile cantengan, maka seluruh tubuh merasa sakit. Ya. Nah, makanya yang Jawa niku nek biasanya nek ngomong niku, padahal yang sakit cuma kepala. Ditanya, awakmu kena apa? Oh, aku loro kabeh. Ya itu. Ya itu berarti walaupun yang sakit kepalanya, tetapi yang merasakan adalah semuanya. Ya. Karena ketika ada satu yang sakit, semuanya ikut merasakan. Nah, inilah perumpamaan orang mukmin. Ya. Apabila ada satu orang yang sakit, ya, atau yang napa ya, pokoknya ono sing sedih, maka semuanya ikut merespon. Ya. Seperti itu. Seperti satu jasad. Ini luar biasa.
Fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumullah. Ya. Orang-orang yang mengasihi menyayangi yarhamuhumullah, ya, Allah juga akan mengasihi menyayangi mereka. Irhamu, ya, kasih sayanglah, ya, sayangilah man fil ardi, yang ada di permukaan bumi ini, yarhamkum, maka akan menyayangi kalian man fis samai, yang ada di langit. Jadi kalau kita menyayangi yang ada di bumi, yang ada di langit juga akan menyayangi kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat juga akan menyayangi kita. Dengan kasih sayang ini, insya Allah hidup kita juga akan disayangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas. Ini. Gusti Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Di sini bukan mukmin saja, tapi manusia. Orang yang tidak menyayangi sesama, maka Allah juga tidak akan menyayanginya. Dalam sebuah hadis ada ahlul jannah thalatha. Ahli surga niku ada 3. Wa fihi wa rajulun rahimun. Di dalamnya ada rajulun rahim, seseorang yang mempunyai kasih sayang. Raqiqul qalbi, ya, peka terhadap penderitaan orang lain. Ya. Likulli dzi qurba, terhadap kerabat orang dekatnya, ya. Wa muslimin, dan orang muslim. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah Masjid Al-Wahyu yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu ada sekitar 339 kata yang berhubungan dengan rahima yarhamu rahmah, ya, tentang kasih sayang. Sedangkan 1 tahun ini terdiri dari 365 hari. Itu berarti dengan jumlah yang sebegitu banyaknya itu, ya, yang di dalam Al-Quran, itu berarti kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari kita seharusnya saling menyayangi. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang menyayangi tentu kita harus melatih empati dan belas kasih. Bayangkan kalau ada orang susah, bagaimana kalau kita seperti mereka, ya. Maka dari itu kita bantu. Kemudian ubah iri menjadi motivasi. Ya. Kalau ada orang lain sukses, maka jadikan motivasi supaya kita tidak membenci. Ya. Kemudian tunjukkan kasih sayang melalui tindakan. Lakukan kebaikan kecil saja, ya. Wis pokoknya dimulai supaya kita terbiasa dengan rasa kasih sayang, ya. Kalau ketemu saudara maka kita menyapa, itu kebaikan kecil, ya. Ada duri di jalan disingkirkan. Jadilah pendengar yang baik, berikan dukungan nyata, kasih dukungan. Ada orang mau melakukan sesuatu, kita dukung, ya, dengan motivasi. Nah, kalau kita nggak punya uang, mek dongakno, itu mendukung. Ya. Dan dengan jumlah 339 itu, sekali lagi itu berarti kasih sayang ini sangat penting dalam kehidupan ini. Sehingga itu adalah karakter wajib yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Semoga kita semuanya dapat menjadi orang yang mengasihi, menyayangi keluarga kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi sesama umat manusia. Allahumma amin. Terima kasih. Semoga pertemuan pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul.